Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa tetap semangat. Baik. Bapak absen dulu ya. Saudi hadir. Bik hadir. Irsyad hadir. Baik hadir. Siapa yang hadir? Siapa namanya? Pagi. Pagi hadir. Ada yang nggak hadir siapa? Kenapa Saad? Mati. Saad sakit ya? Kita doakan semoga Saad cepat sembuh. Ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Keterampilan menulis. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak di bukunya. Silakan buka. Kita akan belajar mengenai menulis karangan. Sudah tahu apa itu menulis karangan? Kan kita suka kemana-mana jalan-jalan atau bermain di lingkungan kita itu bisa dibuat satu penulisan karangan. Seperti apa bisa tahu? Seperti menceritakan kejadian yang sedang atau sudah dilakukan di waktu dulu ditulis di suatu tulisan yang namanya karangan. Ada yang tahu apa itu karangan? Karangan apa? Ada yang tahu? Bisa dilihat. Jadi karangan itu apa? Jadi karangan adalah mengeluarkan. Perhatikan anak-anak. Jadi karangan itu mengeluarkan ide atau gagasan yang dimiliki seseorang. Kemudian gagasan tersebut dituangkan di dalam suatu tulisan. Nah, tulisan tersebut itu berdasarkan apa? Pengalaman ataupun kejadian yang sudah dilakukan. Nah, itu bisa disebut dengan karangan. Nah, dalam menulis karangan itu harus memperhatikan ejaan dalam penulisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penggunaan huruf besar. Seperti apa? Jadi yang pertama yaitu kita harus memperhatikan apa? Yang pertama kita harus memperhatikan kata pada awal kalimat. Seperti contohnya dia mengamuk. Seperti apa? Dia mengamuk. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Huruf D-nya besar, kemudian M-nya besar. Jadi itu harus diperhatikan dalam penulisan karangan. Kemudian yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di petik langsung. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketikan langsung. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemarin engkau terlambat. Jadi penulisannya kemarin engkau terlambat. Jadi huruf K-nya harus besar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yaitu huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat yaitu huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan atau keagamaan yang diikuti nama orang. Jadi penulisan dalam karangan yang menuliskan nama atau agama atau nama kota itu harus diawali dengan huruf besar. Seperti apa?
pagi. Nah, jadi huruf F-nya itu harus besar kalau di dalam penulisan karangan. Yang kelima yaitu huruf pertama unsur nama orang. Tadi seperti ini, pagi. Jadi harus huruf besar, namanya enggak boleh kecil seperti pagi. Jadi harus besar. Yang keenam, yang ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Seperti apa? Bangsa Indonesia. Tulisannya gimana? Bangsa. B-nya besar atau kecil? Besar. Apa? Kecil. Huruf B-nya harus kecil. Bangsa. Indonesia. I-nya harus besar atau kecil? Indonesia. Jadi huruf negaranya atau bangsanya itu harus besar. Yang kedelapan yaitu huruf pertama setiap unsur bentuk ulangan sempurna yang terdapat nama badan, badan, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Yang selanjutnya itu huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, terus, dari, dan, yang, dan, untuk, kemudian yang terletak pada posisi awal. Nah, selanjutnya yaitu huruf pertama unsur singkatan, seperti nama apa? Nama gelar atau pangkat dan sapaan. Yang kedua yaitu setelah penggunaan huruf besar, yang kedua yaitu ada langkah-langkah penyusunan karangan. Apa aja? Langkah-langkah dalam penyusunan karangan ada yang tahu anak-anak? Apa? Menentukan tema. Jadi yang pertama yaitu menentukan tema. Jadi apa? Yaitu langkah-langkah dalam penyusunan karangan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Nah, apa itu menentukan tema? Ada yang tahu? Seperti apa? Jadi menentukan tema itu merupakan langkah awal dalam kegiatan mengarang atau menulis karangan. Nah, yang kedua itu apa? Setelah menentukan tema, jadi yang kedua yaitu menentukan judul. Jadi yang kedua itu apa? Menentukan judul. Yang pertama tadi apa? Yang pertama menentukan tema. Kedua, judul. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Membuat karangan. Apa tadi membuat karangan? Jadi menuangkan ide, gagasan atau pengalaman ke dalam tulisan berdasarkan pengalaman waktu dulu itu. Yang keempat itu membuat karangan. Tadi membuat kerangka. Jadi membuat karangan. Jadi yang pertama itu menentukan tema, yang kedua menentukan judul, yang ketiga menentukan kerangka karangan, yang keempat membuat karangan. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan tanda baca. Itu yang pertama apa? Tanda titik. Nah, tanda titik ini biasanya di akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua tanda apa? Tanda koma. Nah, tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur kolinsias untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat berikut yang didahului oleh kata tetapi atau
juga dipakai sudah kata atau ungkapan yang memerlukan apa? Pemberian. Ya, jadi begitu. Yang keempat apa? Tanda apa? Tanya. Jadi dipakai dari kalimat dan dipakai di dalam tanda kurung untuk dinyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya harus menggunakan tanda tanya. Kemudian yang kelima yaitu tanda apa? Tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai sesudah ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggunakan gambaran menggambarkan keseluruhan ketidakpercayaan ataupun rasa emosi. Nah, jadi begitu. Nah, saya buka anak-anak halaman selanjutnya. Jadi barusan kita sudah mempelajari apa? Yang pertama itu apa saja? Bisa dilihat. Tadi apa yang pertama? Pengertian karangan apa? Ada yang tahu? Pengertian karangan yaitu mengeluarkan ide. Gimana ya kelas? Jadi karangan itu karangan itu apa? Tulisan. Jadi anak-anak bisa membuat suatu karangan yang ditulis kepada suatu tulisan. Nah, jadi seperti penggunaan huruf besar, kemudian langkah-langkah penyusunan karangan itu harus diperhatikan dalam penulisan karangan. Nah, buka halaman selanjutnya. Di situ ada gambar. Bisa dibuka? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kelihatan? Kelihatan anak? Jadi gambar pertama ini sedang apa? Doni sedang bangun kesiangan. Kemudian gambar ketiga itu apa? Gambar kedua. Kemudian yang ketiga gambarnya sedang apa? Berlari ya. Kemudian yang keempat sudah pasti terjatuh ke dalam air. Nah, ini bisa dibuat suatu karangan. Jadi seperti apa? Ada yang bisa membacanya atau menceritakannya ke depan? Nah, silakan Isa. Nah, perhatikan Isa akan membacakan satu karangan berdasarkan gambar ini. Gambar Doni sedang kesiangan bangun, kemudian langsung membawa tasnya, kemudian berlari, kemudian jatuh. Jadi disatukan dalam suatu karangan. Nah, silakan Isa. Jadi judulnya apa? Judulnya apa? Temanya kesiangan. Kemudian kerangka karangannya apa? Yang pertama gambar ke-1. Nah, karangannya gimana? Bisa diceritakan? Oh. Doni bangun terlambat karena selama ia bergadang Doni yang sudah memakai seragam dan mengambil tasnya. Tetapi Doni masih mengantuk karena Doni bangun terlambat, maka ia berlari menuju ke sekolah. Akibatnya Doni yang berlari dengan cepat dan tidak hati-hati jatuh di genangan air sehingga bajunya kotor dan basah. Dah. Jadi apa yang tadi sudah dibacakan ke Ihsan? Jadi karangan apa yang bisa dibuat dalam gambar tersebut? Doni bangun kesiangan. Kemudian Doni membawa tasnya secara terburu-buru. Kemudian Doni berlari sangat kencang. Kemudian jatuh ke dalam air. Nah, anak-anak pernah kejadian seperti itu? Bisa dibuat suatu karangan. Jadi begitu. Jadi
judul atau temanya itu apa dalam gambar ini, kemudian kerangka tanahnya apa, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, kemudian penulisan karangannya itu seperti apa, coba bacakan ke teman-teman sekelasnya. Tema judul karangan penambangan hutan. Karangan. Nomor 1 gambar penduduk. Nomor 2 hutan. Nomor 3 penambangan hutan. Nomor 4 hutan menjadi gundul. Kemudian penulisan karangannya itu apa? Pada suatu hari di dekat pemukiman penduduk telah terjadi penebangan pohon di dekat hutan. Penebangan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi pohon yang terus menerus ditebang sehingga hutan menjadi gundul. Jadi judulnya itu temanya apa tadi? Penebangan hutan. Jadi tema di sini itu bisa dibuat atau judul atau tema itu penambangan hutan. Jadi hutan kita itu sebenarnya tidak boleh ditebang terus menerus karena itu akan berakibat kepada tanah menjadi longsor. Jadi harus dirawat. Kalau mau ditebang itu harus ditanam kembali, dipotong satu, ditanam seribu biar banyak pohonnya, bukan ditebang terus menerus sampai habis ya. Jadi begitu anak-anak, mengerti? Nanti sampaikan ke Alfi, yang disampaikan oleh Alfi mengerti? Jadi temanya itu atau judulnya itu penambangan hutan ya. Ya terima kasih Alfi sudah menyampaikan. Ya terus yang selanjutnya. Nah, Bapak tahu anak-anak
Tadi pembelajaran di awal apa saja? Jadi karangan itu menuliskan suatu pengalaman berdasarkan ide atau gagasan yang ditulis ke dalam suatu tulisan sehingga menghasilkan suatu tulisan yang bagus dan harus memperhatikan apa tadi? Memperhatikan huruf karena huruf besar, kemudian langkah-langkah penyusunan karangan itu harus tahu. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan tanda baca. Nah, tiga hal tersebut itu tentu harus diperhatikan dalam membuat satu karangan. Jadi siapa yang ingin menyimpulkan tadi pembelajaran dari awal sampai akhir? Ada? Silakan ke depan. Jadi tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama ke depan. Jadi yang pertama itu karangan itu apa? Memiliki Mengambil